Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo Sobat Rekreasi, jumpa lagi di episode terbaru dari Rekreasi. Seperti biasa, saya akan menyapa Sobat Rekreasi dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Karena lagi-lagi yang mendengarkan tidak hanya pagi, tidak ada batasan gitu ya. Kamu mau sambil berangkat kuliah, mau dengerin podcast Rekreasi di Spotify juga bisa. Dan jangan lupa juga untuk selalu tonton di YouTube-nya TVRI Yogyakarta Official. Dan kalau ada pengen request bintang tamu atau request tema, bisa langsung DM di TVRI Yogyakarta di Instagram ya. Tapi jangan sampai request hostnya, karena hostnya sudah dipatenkan sampai kapanpun begitu ya, hostnya akan itu aja. Oke, Sobat Rekreasi, hari ini aku akan ngobrol sama seorang editor buku remaja. Jadi sebagai remaja sekitar 15 tahun yang lalu. Ini jadi kayak ngebuka memori-memori masa lalu juga sih. Ada Mbak Dila Mareti Haksari. Terima kasih banyak sudah gabung di podcast Rekreasi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kalau di podcast tuh awal-awal kita basa-basi dulu ya kan. Basa-basi ya, Oke, Mbak Dila. Novel atau buku-buku remaja, menjadi seorang editor dari novel dan juga buku-buku remaja. Tapi sebenarnya mungkin kalau aku pribadi berpikir buku remaja itu ya adalah buku-buku yang let's say kalau zaman aku dulu remaja, which is 15-16 tahunan yang lalu. Kelihatan angkatannya ya. Itu kan paling gak jauh-jauh dari teen lit, kemudian chick lit gitu. Nah, apakah memang ke arah dan ke ranah itu saja, atau kalau sekarang istilahnya udah beda lagi nih? Gimana? Kalau sekarang sih sebenarnya kalau untuk universalnya ya itu emang fiksi remaja gitu. Fiksi remaja. Biasanya kan isinya bisa mencakup novel remaja atau mungkin kumpulan cerpen ya. Kalau dibukukan kan biasanya antara novel atau kumpulan cerpen kayak gitu. Atau ada juga yang sekarang semacam kayak kumpulan puisi gitu ya, kumpulan puisi atau quote kayak gitu. Tapi ada batasan nggak sih kalau let's say kalau misalnya quote sama kumpulan cerpen, ada batasan khusus untuk temanya nggak? Maksudnya apakah tema yang ya percintaan aja gitu, atau seperti apa kalau fiksi remaja itu sendiri? Kalau fiksi remaja itu sendiri ya itu biasanya tuh temanya masih agak ringan gitu ya, misalnya tentang persahabatan, keluarga gitu lah. Ya ketahuan katanya. Ya tahu ya lagu-lagu yang populer itu. Iya terus. Jadi itu lebih ke yang ringan sih, dan biasanya konflik-konflik yang emang dialamin oleh anak-anak remaja itu sendiri kan, konfliknya seperti itu. Nah, gitu. tapi pertanyaan gini, kalau zaman 2004 sampai let's say 2010 begitu ya, teen lit, chick lit itu kan lagi berkembangnya gitu. Nah, konfliknya kan tidak jauh-jauh dari si A pacaran sama si B suka sama si C, nanti perselingkuhan apa segala macam gitu. Tapi kalau sekarang remaja-remaja, even kalau aku ngobrol sama anak-anak SMA, mereka udah aware sama yang namanya mental health. Bener banget. Kemudian isu-isunya tuh kayak sudah berkembang gitu. Iya. Apakah juga ada pergeseran kayak alur, plot atau apa segala macam kalau yang fiksi remaja sekarang? Kalau fiksi remaja itu tuh emang bumbu utamanya tuh tetap romance gitu kan. Nggak bisa lah dipisahkan dengan romance itu. Cuman nanti dari genre-nya itu bisa mungkin beda-beda. Misalnya ada yang romance tapi nanti sebenarnya itu tuh misteri yang dibumbui romance misalnya kayak gitu. Atau seperti yang tadi Mas ini sebutin ya. Jadi itu sekarang emang mulai merambah ke isu yang mental health itu. Kayak misalnya buku-buku yang saya bawa ini nanti ceritanya juga ada yang mengarah ke situ gitu loh. Oh, berarti sebetulnya ya kalau masalah cerita, plot dan segala macam itu ngikutin perkembangan zaman juga ya. Iya, ngikutin tema aja yang lagi happening gitu kan. Nah, itu kan temanya tuh. Tapi kalau untuk kata-kata yang digunakan. Kalau zaman dulu kan masih yang puitis. Kemudian juga walaupun tidak terkesan straight to the point banget, tapi kita nangkepnya cepet gitu. Gitu kan, dengan kata-kata yang romantis, puitis dan segala macam. Kalau sekarang apalagi istilah-istilah kan banyak sekarang banget kan istilah kayak harus diikutin banget ya, healing gitu atau istilah-istilah apalah sekarang yang lagi ngetren. Kalau karakternya sih dari kan saya 10 tahun jadi editor remaja ya, dari awal saya
berkecimpung di industri buku sampai sekarang itu kalau remaja emang punya kekhasan tersendiri sih. Ya itu emang gaya ceritanya tuh emang mengalir banget, renyah gitu, kayak emang kayak kita ngomong sehari-hari gitu kan, kayak ceria, rame gitu, dan emang kayak bisa dibilang kurang baku gitu ya. Itu masih sih sampai sekarang emang gaya bahasanya seperti itu. Tapi to be very honest, jujur banget sejujur-jujurnya, karena dulu kan suka baca banget sama suka baca banget teen lit, chick lit gitu-gitu kan. Aku tuh dulu sampai pernah kayak aduh gue pengen jadi penulis deh gitu. Sumpah. Aku pernah sampai sekarang ya. Sampai sekarang tuh suka nyari itu buku di mana ya. Jadi benar-benar aku dulu tuh nulis pakai pulpen. Kukarangku, jadi kayak aku bikin cerita sendiri, terus kayak ala-alanya gitu deh. Terus masa sekarang lalu kalau nggak tahu di mana bukunya. Sayang banget hilang ya. Hilang, jadi benar-benar kayak belum sempat di ini ya. Belum abadikan diketikin dalam teknologi. Cuman emang ya itu tadi ketika angkatan waktu itu 2004-an itu kan bener. Media sosial juga belum banyak ya. Iya. Jadi orang-orang tuh attach sama bukunya masing-masing. Buku bener. Gitu. Nah, kayaknya emang semuanya tuh kayak pengen nulis ya. Ya Jujur kan? aku dulu juga nulis sih waktu SMA. Nah, yang menarik adalah editor fiksi remaja ini apakah juga punya background sebagai seorang penulis dulu atau gimana? Langkahnya bisa sampai jadi editor gitu. Kalau langkah dari editor sih ya lamar aja lowongan ya. Mana yang ada cuan dimasukin ya kan CV-nya ya. Jadi memang ada beberapa yang backgroundnya ada yang background penulis gitu. Tapi sebenarnya nggak harus seorang editor itu adalah penulis. Kayak misalnya kita jadi misalnya kritisi makanan nggak harus pintar masak sebenarnya kan. Tapi kita tahu rasanya, tahu apa yang harus dikomentarin, tahu apa yang harus perbaiki atau sarankan untuk direvisi misalnya. Benar sama sebenarnya kayak netizen sih. Gimana belum tentu kalau misalnya kalian ahli dalam suatu bidang, yang penting BCT aja gitu. Iya jadi ya jangan marah ya netizen ya. Tapi harus tahu teorinya juga lah. Iya. Ini ya belajar teori tentang perbukuan. Tapi kalau editor itu berarti sejauh mana sih job description-nya? Apakah kalau di bayanganku ya, misalnya kayak ngebenerin typo, kemudian ngebenerin ini disambung kata kerja apa menunjukkan tempat dan segala macam, ini disambung apa dipisah gitu. Kalimat ada yang masih error. Berapa gitu ya. Apakah kemudian kayak kalimat majemuk komanya di mana begitu? Apakah yang seperti itu atau sudah merambah sampai bisa memberikan saran tentang plot, konflik dan segala macam, atau seperti apa Mbak Dila? Ya itu tergantung juga sih pada penerbitnya ya. Kalau misalnya di penerbit aku sendiri Bentang Pustaka itu emang terbagi jadi dua. Jadi editor yang editor sama yang copy editor. Kalau editor itu lebih nanti akan menyarankan perombakan plot misalnya tentang konten. Misalnya kalau di remaja kan kita ada batasan ya Mas. Kayak misalnya nggak boleh ada adegan yang gitu. Apa tuh? Gitu itu loh. Apa itu? Adegan-adegan yang mungkin terlalu vulgar kayak gitu-gitu, ada batasan usianya kan. Tentang adegan terlalu vulgar contohnya misalnya kalau misal mau pergi jauh gitu kan, terus buka baju kasih koyo gitu kan. Biasanya kan gitu kalau orang mau jangan sampai mabuk kan kasih koyo. Kayak gitu kan. Nah, kalau copy editor dia lebih pegang ke proses proofreading gitu. Jadi proofreading. Jadi kayak tanda baca, terus benerin aksara baku atau enggaknya, kapital enggaknya kayak gitu sih. Berarti editor itu punya hak untuk memberikan masukan terkait dengan plot dan segala macam. Iya, biasanya kan ada revisi kan. Nah, sama tapi penulis. Kendali akhirnya apakah juga tetap ada di editor atau di penulisnya sendiri? Gini, misalnya aku seorang penulis nih, aku mau bikin cerita tentang bla 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 bla. Mbak Dila memberikan saran bahwa Mas Bagus kayaknya ini kurang deh, ini apa segala macam gitu. Nah, ketika aku menolak itu apa aku juga boleh? Nah, disitulah seni untuk bekerja sama antara penulis berdiplomasi. Editor kan. Saya juga sering sih berantem sama penulis kan. Kayak misalnya mana sini yang berani sama Mbak Dila? Maju. Gak aku bantuin. Mbak di-spill aja biar kita tuh sensasional gitu. Jangan ya. Privacy ya. Terus. Iya kayak gitu. Jadi emang kita harus diskusi, harus emang kerjasama banget kan. Kayak misalnya kita kan pegang batasannya itu karena kita emang mau diterbitin secara luas, terus kita juga untuk remaja juga. Penerbit juga punya kayak value pakem tersendiri kan. Misalnya penerbit Bentang Belia ya, bagian dari Bentang Pustaka itu kan pakemnya tuh
sopan lah gitu sebagai buku remaja kayak gitu. Nah, harusnya dari awal udah dikomunikasiin sih sama penulis, misalnya pakem-pakem ini yang nggak boleh dilanggar kayak gitu. Atau misalnya penulis kadang tuh yang sering jadi masalah kayak sesuatu misalnya adegan yang nggak logis kayak gitu loh. Adegan nggak logis, contohnya apa? Contohnya apa ya? Misalnya kayak apakah remaja ini makan beling? Makan beling masih bisa lah ya. Tapi kayak apa ya? Misalnya nggak masuk akal gitu ya. Kayak misalnya muntah paku. Itu lebih ke majalah Hidayah kayaknya. Lebih ke klinik kayaknya. Itu kita biasanya kayak ngingetin gitu loh. Ini logikanya kayaknya nggak masuk deh kalau kayak gini. Misalnya ada karakter yang harusnya dia itu lemah lembut misalnya ya. Terus tiba-tiba pas dia misalnya ketemu sama teman yang lain, tiba-tiba karakternya itu bisa kayak meledak. Loh kan karakternya dia harusnya nggak seperti itu. Coba dicari alasannya. Apa dia bisa kayak gitu. Sebenarnya kalau bisa dicari kayak alasannya, dia bisa melakukan kayak gitu. Oke, bisa nih secara logika masuk hal-hal yang kayak gitu. Oke, berarti aku kayaknya nggak bisa jadi penulis ya. Bisa ya, bisa. Soalnya logika aku kurang jalan kebetulan ya. Terlalu ngawang gitu di mana-mana. Iya, nggak apa-apa, nanti bisa dibantu. Bisa dibantu, tapi ke psikolog dulu kali ya. Dia benerin dulu. Nah, kalau sampai sekarang Mbak Dila berarti kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam penulis gitu. Tadi sudah diceritakan juga sedikit tentang ya adalah bumbu-bumbu konfliknya gitu sama penulis gitu. Sampai 10 tahun berarti ya berkarya sebagai editor ya. Sudah berapa judul buku Mbak kalau boleh di-spill? Berapa ya? Lebih lah ya, dari 300-an lebih, 400-an lebih. Itu 10 tahun 300-400-an itu ya. Oke, itu tiap penulis ada konfliknya sendiri-sendiri apa nggak capek Mbak? Darah tinggi aman ya? Darah tinggi sih agak lumayan ya. Agak lumayan ya. Kenceng-kenceng gitu ya. Biasanya sampai rumah tuh masih kayak yang ya Allah, harus gimana aku menghadapinya. Cari duit gini amat ya Allah gitu ya. Cari duit tuh banget. Tapi kalau satu buku itu biasanya butuh waktu berapa lama? Ya itu biasanya prosesnya kalau tergantung nih mau proyek Roro Jonggrang atau proyek yang biasa gitu. SKS, sistem kebut semalam. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan sampai 3 bulan sih normalnya ya. Nah, normalnya 2 bulan. Oke. Ini pertanyaan yang apa ya? Yang mungkin juga dulu sempat aku ingin tanyakan gitu. Apalagi Mbak Dila kan sudah 10 tahun berkecimpung di dunia penerbitan buku gitu. Apalagi untuk remaja. Sebenarnya tulisan seperti apa sih Mbak yang dicari oleh penerbit gitu? Kalau mungkin tadi Mbak menjelaskan kalau bentang belia kan yang harus yang sopan, apa segala macam, ada pakemnya gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak requirements lah penulis atau cerita-cerita seperti apa gitu yang bisa diterima oleh penerbit? Yang jelas sih pertama dari segi ceritanya harus dia menarik ya, kayak misalnya out of the box gitu, walaupun nggak pernah ada ya sebenarnya ide yang pure original ya, pasti kan ada terinspirasi atau apa kolaborasi kayak gitu. Cuman yang pasti dari ide cerita yang menarik, misalnya yang ya seperti kemauan yang sedang emang mau disasar sama penerbit itu, misalnya kayak Bentang Belia beberapa kali mengadakan kompetisi gitu ya, temanya tentang isu love yourself kayak gitu. Nah itu penulis yang harus menyesuaikan, yang emang mau masuk ke situ ya menyesuaikan dengan tema yang lagi dicari gitu. Yang kedua pastikan emang tulisannya rapi ya gitu. Jadi kayak sebisa mungkin diusahakan tuh minim typo gitu. Jadi pas pertama kali dia masuk ke penerbit itu kan langsung bisa ini ya, kalau satu paragraf sudah typo semua kayak aduh capek gitu. Kayak baik biasanya nggak lanjut dibaca gitu. Dan mungkin ada lagi misalnya dari pembukanya itu udah langsung menggebrak gitu loh. Kadang kan ada ya kayak yang pembukanya itu yang masih tulisan-tulisan yang lambat atau bertele-tele ngomongin apa gitu. Berarti banyak sebenarnya requirements-nya banyak gitu ya. Tapi yang jelas kalau ada sobat rekreasi yang juga pengen jadi penulis, sebetulnya bisa nggak sih kalau kita sudah punya karya nih gitu. Maksudnya kayak aku tadi kan sampai benar-benar tulis kan, tapi entah bukunya ada di mana gitu. Apakah itu bisa langsung diajukan aku punya ini nih gitu? Bisa. Bisa. Jadi kalau emang menyasar pengen terbit cetak ya di penerbit itu ya
ini aja tipsnya tuh dikepoin aja satu-satu penerbit incerannya mana gitu. Dan yang sesuai sama kira-kira ceritanya seperti apa gitu ya. Betul, kira-kira lagi cari tema seperti apa, dikepoin misalnya webnya kan sekarang udah gampang banget ya cari itu daripada pas zaman kita dulu. Bener. Merasa seumuran. Kita kan seumurannya kebetulan sama Angling Dharma ya. Enggak, aku angkatannya Prilly aja. Oh iya baik. Ya jadi bisa dikepoin webnya, terus emailnya gitu ya, cara ngirim naskah ke mereka gimana, biasanya udah di-spill juga kan. Oh iya benar sih, aku sempat beberapa kali lihat juga sih. Gitu, caranya misalnya bahkan kayak panjang naskah berapa halaman itu juga sendiri-sendiri kan ketentuannya. Gitu. Selain daripada yang tadi ada sayembara-sayembaraan ya. Nah betul, itu biasanya akan lebih cepat dapat jawaban ya kalau kamu ikut kompetisi. Sayembara. Karena emang fokusnya ke situ kan para tim redaksinya itu. Nah, kalau kita balik lagi ke pekerjaan Mbak Dila sebagai editor buku atau fiksi-fiksi remaja. Ketika menerima satu draft gitu ya dari si penulis gitu. Itu benar-benar dibaca dari awal sampai akhir. Ini mau jujur atau silakan yang mana yang silakan disaring sendiri yang mana yang ini. Maksudnya gini, ketika penulis nah ini aku juga belum paham gitu proses kreatifnya seperti apa ya. Apakah penulis ini punya kerangkanya dulu, kemudian diajukan, atau memang mereka ini sudah punya draft full dari awal sampai akhir, baik dari pengenalan masalah, konflik, resolusi apa segala macam gitu. Atau cuman ya udah kerangkanya aja deh diajukan dulu. Ini kira-kira disetujui atau enggak gitu atau gimana? Biasanya kalau yang submit ke penerbit lewat jalur reguler ya, lewat email gitu, satu full naskah. Tapi mungkin kalau yang bisa aku bocorin nih tipsnya di sini, sebaiknya jangan cuman email aja isi naskah tok gitu ya. Jadi kayak harus dilengkapi dengan keunggulan dari si naskah itu, terus sinopsis lengkapnya seperti apa gitu. Berarti semacam dibubuhi disertakan juga resensinya ya. Betul, itu membantu banget sih untuk editor ya. Karena saat kita menyeleksi ya, misalnya kita nggak tahu itu naskah tentang apa, terus bab satunya juga nggak menarik, kita biasanya akan lewatin. Jadi emang nggak semua bakal bisa dibaca sampai selesai kalau itu nggak menarik dari awal. Jereng cuy, matanya begitu kan. Kalau tiba-tiba ada 100 karya, masing-masing 300, matanya gimana? Nanti ajuan kacamata tuh BPJS penuh gitu sama editor ya. Itu dia, editor kadang-kadang juga nggak mungkin dong ya ketika bab 1 sudah tidak menarik kemudian memaksa buat meneruskan untuk berharap bahwa nanti akan ada apa segala macam. Jadi yang penting pembukanya tuh harus ini dulu ya, harus menarik. Dari gitu. Pertama judul, kedua sinopsisnya kayak apa, baru bab 1 itu kayak kunci 3 pertama yang pasti dilirik sama editor. Kalau emang sobat rekreasi ada yang pengen jadi penulis tuh dicatat begitu ya 3 kunci utamanya tadi gitu. Nah, terus kalau berbicara juga tentang buku-buku zaman sekarang, mungkin memang kalau dari kacamata awam ya sudah banyak bergeser dari bahasanya, kemudian dari konfliknya, kemudian dari tema besarnya juga sudah sudah bergeser dari yang zaman-zaman sebelumnya. Tapi kalau boleh di-spill yang sekarang lagi in banget itu tuh topik atau tema tentang apa sih Mbak kalau di fiksi remaja? Kalau di fiksi remaja sebenarnya tadi udah sedikit di-spill ya. Jadi masih tentang romance gitu, tapi mungkin sekarang tuh banyak juga yang mengarah ke isu mental health gitu. Jadi kayak konflik-konflik yang memang mengarah ke kesadaran untuk kesehatan mental kayak gitu sih. Oke. Karena itu masih banyak masih banyak orang yang istilahnya tuh pengen sekalian untuk ngasih edukasi deh gitu, ngasih awareness ke masyarakat tentang konflik tersebut gitu. Oke. Nah, tadi kan disebutkan sebenarnya fiksi-fiksi remaja itu tidak hanya tentang novel ataupun buku-buku cerita gitu. Ada quote, ada kumpulan quote, ada kumpulan puisi segala macam. Ya, yang masih itu juga sekarang para penulis puisi dan juga penulis quote itu juga masih banyak berkembang dong berarti? Masih banyak ya? Masih ada sih, cuman kembali lagi ke penerbitnya juga sih, dia lagi
masuk nggak tema genre itu gitu. Ya karena kayaknya tuh tren kumpulan quote kalau nggak salah ya, itu tuh ada ya nggak nyampe 5 tahun lalu sih. Aku soalnya sempat ngikutin gitu, karena kan jujur suka baca buku juga gitu. Kalau dulu sih kebetulan baca bukunya buku pelajaran ya. Gading. Mbak, tapi yang menarik nih gini, berkembangnya media sosial, berkembangnya dunia digital, berkembangnya internet. Ada nih platform baru namanya Wattpad. Iya. Banyak juga kalau nggak salah cerita yang diambil dari Wattpad. Pastinya. Nah, itu gimana tuh? Kalau pekerjaan seorang editor apakah juga berpengaruh dengan hadirnya Wattpad ini? Karena kan kayaknya Wattpad banyak ceritanya yang diangkat kemudian dibukukan. Hunting juga kah atau seperti apa kalau editor? Hunting banget gitu. Jadi kayak misalnya buku-buku yang aku bawa ya, ini kan buku-buku terbaru. Itu emang ini terbit karena dari kompetisi yang kami adakan itu di Wattpad gitu. Oke, ini adalah Magicamore. Coba sastra Inggris. Magicamore Arancini. Ya. Ini apa tuh? Dia nama orang kah atau nama Magicom atau ya, Magicamore. Itu nanti akan bisa ditemukan kalau baca ceritanya sih. Oke. Iya, jadi dua ini kan sebenarnya dia dari kompetisi menulis Wattpad yang diadakan sama Bentang Belia gitu. Jadi Mas emang justru malah kehadiran dari aktifnya penulis di Wattpad ini ya tetap ini juga sih, tetap akhirnya collab sama penerbit gitu. Kita juga banyak akuisisi buku-buku yang asalnya emang dari tulisan Wattpad kan gitu. Oke. Aku bahkan dulu juga sempat nulis Wattpad. Oh iya. Serius. Cuman lagi-lagi passwordnya lupa. Serius deh. Iya kan banyak banget penulis yang hadir dari Wattpad kan. Dan itu selain kalau ini kan pemenang-pemenang kayak semacam sayembara ya bisa dibilang. Iya, sayembara yang. Tapi editor juga sampai hunting bener-bener hunting. Iya, hunting juga. Dari cerita yang viral dong pasti atau biasanya kan di Wattpad juga udah dibaca berapa juta kali biasanya kayak gitu kan. Gitu. Ada yang bisa dilihat dari situ. Cuman kita mempertimbangkan konten ceritanya juga ya, cocok nggak sama apa namanya visi misi yang mau diangkat itu betul, ya betul, tadi betul. Dari Bentang Belia. Nah, boleh dong apa namanya selain ini kan ini apa nih? Ini misteri atau apa? Ada unsur misterinya. Ada unsur misterinya. Aja loh itu menarik cantik amat ini Mbak. Terus ini kalau yang Magicamore Arancini berarti romance atau apa? Iya, itu romance. Ini yang aku bilang ada isu mental health-nya juga. Oh gitu. Ini ada nyesek itu bacanya. Ini tulisannya ada nih Sobat Rekreasi, ada bahagiaku melihat senyummu tanpa luka masa lalu. Kan? Oke, kalau di aku ya, kalau di aku misalnya aku penulisnya, bahagiaku melihat duit. Karena duit adalah segalanya saat cuman ini. Ya. Tapi kalau ngomong tentang kiprah dan juga kinerja dari seorang editor buku gitu ya. Kemudian apa namanya tidak menutup kemungkinan bahwa buku-buku ini juga bisa diterjemahkan ke beberapa bahasa-bahasa di di luar Indonesia gitu. Iya, di luar negeri. Editor juga berkecimpung di itu kah atau seperti apa? Nah, kalau di Bentang Pustaka sendiri ya, itu emang ada editor khusus yang menangani itu. Jadi namanya editor akuisisi. Jadi dia akan gila ya, tadi ada editor, copy editor akuisisi. Editor akuisisi itu nanti akan ngurusin menawarkan katalog ke agen-agen luar yang itu bisa kayak menghubungkan buku-buku yang ada di sini untuk bisa diterbitkan di sana gitu. Atau mengakuisisi dari misalnya buku terjemahan ya Mas, dari luar negeri gitu kami akuisisi gitu diterjemahkan terbit di sini gitu. Oke, nah editor akhlak ada nggak Mbak? Kayaknya aku butuh deh. Aduh. Ada nggak ya? Okay. Banyak lah netizen yang jadi editor akhlak. Oh iya benar, itu kan itu sebenarnya bukan editor akhlak, lebih ke reviewer aja. Reviewer akhlak ya kan. Tapi kalau dari Mbak Dila sendiri dari tadi kan project ada sekitar 300 sampai 400-an. Iya. Ada yang paling ngebekas nggak sampai sekarang Mbak? Ngebekas. Kayak misalnya, waduh gila ini projectnya cuannya gede gitu. Langsung kayak yang harus naik nih gaji gitu. Yeah. Ada satu project yang aku sangat berkesan banget ya. Namanya tuh adalah High School Series gitu. Jadi itu project editor tuh ternyata itu nggak cuma
menerima naskah yang masuk submitan dari luar gitu ya, tapi juga meng-create konsep buku, tema, seri kayak gitu. Nah kebetulan waktu itu tahun 2000 berapa ya? 2018 lah ya, 2017-18. Aku tuh sempat meng-create namanya tuh series high school series itu. Jadi ada 9 cerita. Terus aku mengajak beberapa penulis yang sebelumnya udah populer di Wattpad gitu ya. Untuk nulis series itu. Terus aku ciptakan universe-nya. Ada satu sekolah namanya Nusa Cendekia. Terus create denah sekolahnya seperti apa, seragamnya seperti apa. Dan bersama 9 penulis ini akhirnya jadi 9 judul yang udah terbit. Dan alhamdulillah itu benar-benar jadi bestseller gitu ya. Walaupun ya bisa lah di-speak gaji bisa nih gitu. Karena udah berhasil gitu kan. Tapi karena itu ini ya yang bikin teringat-ingat sampai sekarang adalah benar-benar ngerjain dari awal sampai akhir jadi bestseller. Dan ada serunya itu sampai ada gatheringnya kan. Waktu itu di Gramedia Matraman Jakarta gitu kan. Ada gatheringnya sampai tokoh-tokoh yang ada di buku itu tuh kayak berasa real banget untuk para pembaca yang datang gitu. Sampai kita tuh nyediain topeng bergambar si ilustrasi tokohnya itu. Jadi kayak role play gitu ya. Ibaratnya kayak ini datang nih si Barga datang, Rangga datang gitu kan. Nah kan yang datang itu kan pembaca-pembaca remaja ya. Jadi bayangkan betapa hebohnya mereka tergila-gila sama tokoh fiksi. Bener. Tapi gila, keren apa banget. ya, kalau kekuatan membaca buku itu adalah theater of mind. Kita kan pasti main tuh. Kalau kita nonton film, kita kan sudah disuguhi visualnya ini gitu. Visual, ya. Tapi kalau ketika, nah ini yang menurutku juga sebagai seorang awam ya, penulis itu yang bagus adalah yang bisa menciptakan theater of mind tuh bisa bagus gitu. Walaupun mungkin kata-katanya tidak sedetail settingannya. Kan ada tuh zaman dulu yang namanya sayup-sayup terdengar apa lalalala gitu kan. Jadi benar-benar kita tuh bisa ngebayangin lagi suasananya kayak gini gitu ya. Suasananya kayak gini segala macam. Nah, sekarang pertanyaan lagi adalah potensi dari penulis-penulis muda itu seperti apa, Mbak? Kalau dulu kan mungkin kalau aku pribadi ya, mungkin aku juga agak kuper dan juga kudet waktu itu. Kenalnya nggak banyak penulis-penulis, cuma Terlie, Dilestari, Andrea Hirata yang terkenal gitu. Kalau sekarang penulis-penulis muda seperti apa, Mbak? Sekarang banyak banget kan, apalagi kan kayak nggak cuma Wattpad ya, kayak di grup Mizan sendiri tuh punya juga platform itu namanya Rapata gitu, atau dari penerbit lain juga masing-masing kayaknya ada juga kan yang lagi di develop gitu, platform menulis online gitu. Nah dari situ kan emang muncul terbit lah buku-bukunya, bahkan emang sampai jadi visual filmnya gitu kan. Jadi kayak kita emang ya membuka mata aja bahwa itu emang sangat berpotensi gitu dari platform-platform tersebut gitu. Tapi yang menakjubkan adalah ternyata sampai sekarang buku tuh masih dicari loh. Iya benar, buku cetak masih tetap sih, ya buku cetak ya. Karena mungkin digital orang-orang juga. kayak ya udahlah paperless apa segala macam, tapi sensasi baca buku beda cetak ya. itu beda. Apalagi kalau misalnya habis dibuka plastiknya. Itu enak banget sih sumpah wangi, ya gila. Daripada ngelem kan mending buku aja lah. Sampai segitunya ya. Tapi emang enak banget sih. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Dila terakhir deh. Harapan untuk misalnya ke depan karirnya akan seperti apa? Terus kemudian untuk pekerjaan dari editor sendiri seperti apa nanti harapan ke depannya? Oke. Kalau harapanku sendiri sih aku masih sangat menikmati ya jadi editor buku gitu, baik menyunting buku-buku fiksi remaja maupun dewasa atau non fiksi gitu. Semuanya sama-sama menantang, sama-sama menarik, dan aku sih berharapnya ke depan itu akan lebih banyak lagi tantangan baru yang misalnya belum pernah aku kerjakan sebelumnya gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dila. Terima kasih banyak. Seru banget obrolannya. It's been a pleasure ketika membicarakan buku-buku fiksi remaja, karena memang ya dulu kembali nostalgia. Ditulis lagi Mas. Ditulis lagi ya kalau masih ingat ya. Mbak Dila silakan di-share media sosialnya kalau ada yang pengen kepo-kepo, ada yang pengen kira-kira mau ngedeketin Mbak Dila deh gitu. Kalau mau ngirim naskah coba di-share Instagramnya. Kalau Instagram ya.
Instagram pribadinya @diladol. @diladol. Silakan viral di-follow nih ya. Dan terima kasih banyak Sobat Rekreasi. Jangan lupa untuk terus saksikan Rekreasi dan juga konfirmasi di @tvri Yogyakarta Official. Habis itu juga kalau mau dengerin via Spotify juga bisa di TVRI Jogja Podcast. Aryo Bagus silakan di follow di @aryobagus_s. Kita berdua pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Thank you.